Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ibadihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa ila Imam Abi Hamid al-Ghazali wa akhi Saghir Ahmad al-Ghazali di kitabih Ihya Ulumuddin lahum al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. على الشيخ كيهاتي سمسود حاشم باخي صغير كيهاتي سيف دمسوري حاشم لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Menyambung kembali kepada pembahasan uzlah dari kitab Ihya Ulumuddin, sekaligus kemudian mempertimbangkan apa yang kemudian diketemukan oleh Sadruddin Az-Shirazi dalam Al-Hikmah Al-Muta'aliyah. Maka salah satu prinsip di dalam Al-Hikmah Al-Muta'aliyah adalah jismaniyatul hudus wa ruhaniyatul baqa. Sekiranya adalah apakah kemudian silat itu dia harus mengkategorikan dua hal yang bertentangan ini, bahwa pesilat atau mereka yang uzlah dia harus mengorbankan satu hal yang jismania, karena hal tersebut adalah hal yang tidak memiliki arti dan kemudian mengarungi hal-hal yang ruhaniyah, yang pokokiyah. Sekiranya kemudian bahwa dengan demikian itu, apakah kemudian mereka yang uzlah itu harus misalkan menghilangkan hal-hal yang material dan menyederhanakan itu? Jika sekiranya kemudian rambutnya panjang, maka dia harus memotong rambutnya. Atau jika kemudian dia kaya, maka dia harus menjadi fakir. Atau jika kemudian dia itu makan, maka dia harus berpuasa. Karena prinsip-prinsip daripada jismaniyatul hudus wa ruhaniyatul baqa bagi Mula Sodro bahwa mengedepankan daripada yang ruhani dibandingkan yang materi adalah keniscayaan yang tidak harus terjadi bagi alam wujud yang diperkembangkan oleh Sadruddin Az-Shirazi tadi. Sekiranya kemudian di sini bahwa mereka yang silat dia harus bertirakat, sejauh mana kemudian berpuasa. Jika seseorang yang uzlah, maka dia harus menghilangkan kenyamanan bagi dirinya dan dia harus mengambil penderitaan untuk mengisi daripada kenyamanan yang ada di dirinya. Kalau misalkan dia itu rambutnya panjang terus menarik, maka dia harus mengorbankan rambut panjangnya tadi dan kemudian menjadi lontos. Atau kemudian jika makan itu mengenyangkan, maka dia harus berpuasa. Jika berbicara itu menyenangkan, maka dia harus diam. Bagaimana kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga tertulis di dalam Ihya itu sendiri, dia beruzlah ke Gua Hira, maka dia harus menghindari masyarakat Arab di waktu itu dan menghindari kesewenang-wenangan masyarakat Arab paganisme di waktu itu untuk berkhalwat dan menyendiri dan memikirkan nasibnya sendiri di Gua Hira. Dan itu juga tertulis di dalam Ihya, sejauh mana kemudian bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun maka dia beruzlah, maka dia setelah itu Sadruddin Az-Shirazi menyebutkannya sebagai jismaniyatul hudus wa ruhaniyatul baqa, atau mengorbankan diri, menderita, sejauh mana kemudian penderitaannya itu mengganti semua yang menyenangkan bagi dirinya.
Kenapa kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih menyibukkan diri pada uzlahnya dibandingkan kemudian misalkan menemui istrinya dan menggauli Sayyidah Khadijah di rumahnya. Alih-alih demikian, maka Rasulullah SAW dia beruzlah ke Gua Hira sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala mewujudkannya dengan turunnya wahyu Al-Qur'an yang dibawakan oleh malaikat Jibril. Maka dari kesempurnaan uzlahnya Rasulullah SAW turunlah Al-Qur'an. Maka uzlah menjadi misteri yang kemudian berlaku sampai kemudian masa-masa yang sekarang. Sedemikian itu untuk kemudian bagaimana pada prinsipnya Sadruddin Az-Shirazi, salah seorang penulis dari Persia, menyebutkan dalam kitabnya Al-Hikmah Al-Muta'aliyah sebagai Jismaniyatul Hudus wa Ruhaniyatul Baqa, bahwa apapun yang jasmani ini dia tidak memiliki arti dibandingkan kemudian keabadian dan ketenangan dan kesempurnaan rohaniah. Tentu bagi kita yang awam ini hal tersebut satu hal yang masih sulit untuk kita pahami, tetapi bagi mereka yang praktisi yang sangat serius, utamanya adalah bagi pemeluk agama Islam itu sendiri, uzlah atau silat, demikian bagaimana kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga beruzlah ke Gua Hira di masa-masa sebelum turunnya wahyu, memberikan sedemikian itu pengertian yang kemudian dikedepankan oleh Mullah Sadra sebagai Jismaniyatul Hudus wa Ruhaniyatul Baqa, bahwa uzlah itu memberikan parameter yang sangat penting bagi bahkan hadirnya Islam sejauh mana kemudian turunnya Al-Quran, yang mana Al-Quran adalah kitab suci bagi seluruh umat Islam di seluruh dunia ini. Dan itu menjadi buah atau hikmah yang sedemikian manisnya tidak hanya bagi Rasulullah itu sendiri, tetapi juga menjadi parameter kehidupan seluruh umat Islam di seluruh dunia ini. Sehingga uzlah menjadi satu pengertian nilai yang luar biasa. Alih-alih bahwa kemudian apakah karena kekurangan daripada uzlahnya ataukah karena kekurangan daripada silatnya sehingga kemudian di mana-mana terjadi pereformaan agraria bagi dirinya, ataukah karena memang pada sistemnya. Maka kita berusaha untuk mengadopsi fenomena yang kemudian menjadi satu fenomena yang marak dan dibicarakan, bahwa pereformaan agraria yang muncul itu dikarenakan atas sistem hukum yang memang mereforma agraria, ataukah sistem kepemilikan bagi subjek yang tidak mampu menjaga dikarenakan lemahnya daripada silat yang dimilikinya. Maka keluar daripada batas pembahasan yang kemudian Mullah Sadra sampaikan tentang bahwa uzlah itu mengedepankan satu kejujuran penderitaan yang luar biasa, tapi juga memberikan hikmah yang sedemikian luar biasanya. Pada tendensinya adalah seperti yang kemudian terjadi pada Rasulullah SAW, yang mana karena uzlahnya di Gua Hira, maka dia mendapatkan wahyu Al-Quran itu sendiri, dan hal itu dicerminkan atau diprinsipkan oleh Sadruddin Az-Shirazi, dan menariknya di situ adalah di sana dalam sebutan Jismaniyatul Hudus wa Ruhaniyatul Baqa, bagaimana mengorbankan satu hal yang dia itu materi untuk mencapai tingkatan rohani yang lebih abadi. Tentu ini adalah prinsip yang bisa dijadikan satu kedaran intermezzo dan sebagainya. Selebihnya demikian dulu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan di dalamnya. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Semoga kita dapat berjumpa di kesempatan waktu yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.